Undang-undang ITE yang menjerat jaring sejak awal memang sudah dipermasalahkan kalangan aktivis. Undang-undang ini kerap jadi alat untuk membungkam mereka yang berbeda pendapat. Saya sudah bersama Profesor Henry Subiakto, ia adalah guru besar FISIP Universitas Airlangga yang ikut menyusun Undang-undang ITE. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Rosi. Kita sama-sama menunjukkan bahwa kita tetap menggunakan masker, kita melepas masker dengan jarak yang cukup jauh untuk berbicara. Ya. Prof, apakah memang ketika Anda menyusun ini, suasana seperti ini yang memang menjadi target Undang-Undang ITE? Sebenarnya begini, kalau kita bicara mengenai hukum itu selalu ada 3 level. Level pertama itu level ideal. Apa yang diinginkan kalangan filosof, kalangan akademisi, aktivis, wartawan juga kadang-kadang level ideal. Kemudian itu diturunkan ke level normatif, yaitu aturan hukumnya. Ya, Undang-Undang ITE sudah menjadi hukum positif, itu berarti level normatif aturan hukumnya. Kadangkala aturan hukum belum tentu sama dengan level yang ketiga, yaitu dunia praktis pelaksanaannya di lapangan. Yang sering bermasalah justru antara perbedaan antara level normatif, aturan-aturan yang kami ketahui dan kami rencanakan waktu itu, dengan yang terjadi sekarang. Oke, apa yang dulu direncanakan yang berharap bahwa memang di era informasi teknologi seperti ini sebenarnya kan untuk melindungi warga negara ya dari kejahatan cyber. Tapi apanya dulu sebenarnya ini untuk melindungi apa? Kita tahu bahwa tren pengguna internet itu akan meningkat terus, akan semakin besar itu penggunanya ya di dunia. Sehingga anak cucu kita sampai anak cucu kita itu nanti hidupnya di dunia internet. Aktivitas semua ada di dunia internet. Termasuk berdebat di dunia internet, berkomunikasi di dunia internet, apapun boleh dilakukan di dunia. Makanya lalu dibuatlah aturan di dunia internet, gitu kan? Nah, tetapi tidak semuanya itu harus hal-hal baru. Ada hal-hal yang sudah dibuat hukumnya di dunia fisik yang sudah dari dulu, misalnya pencemaran nama baik yang diributkan Mbak Uni tadi. Kemudian juga penyebaran kebencian itu sudah ada di Wetboek van Strafrecht. Ya, tapi masalahnya kan sekarang Undang-Undang ITE terus menjadi pasal yang disertakan. Iya, karena memang itu yang namanya mencemarkan nama baik itu dilarang. Sehingga lalu kemudian diekstensikan di dunia maya pun juga dilarang mencemarkan nama baik. Cuman pengertian mencemarkan nama baik termasuk juga menyebarkan kebencian tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Gimana? Di mana tidak ada hubungannya? Anda mau berpendapat itu seburuk apapun, itu tidak boleh kita sebut sebagai pendapat yang salah. Karena memang pendapat, misalnya setuju, tidak setuju, suka, tidak suka. Dan itu nggak boleh dijerat hukum? Itu tidak dijerat hukum. Jadi kalau kasus Jerings misalnya mengatakan kacung WHO dengan alasan soal rapid test, lalu ini soal konspirasi, atau kemudian ada Anji, atau banyak, ini yang selebriti. Ini kita warga negara biasa yang kemudian memposting dan dianggap membuat onar, menimbulkan rasa kebencian. Apakah memang itu pantas? Bentar, begini. Sepanjang dia adalah pendapat, walaupun menyakitkan, seberat apapun menyakitkan, bikin kita marah, bikin kita sedih, marah, dan drop bahkan mungkin gitu ya. Karena kita tahulah, yang namanya dokter itu, saya keluarga dokter ya. Saya keluarga dokter. Dokter itu betul-betul bertaruh nyawa. Jadi sangat marah lihat orang yang menganggap bahwa dokter dengan ID-nya itu kacungnya WHO itu marah. Tapi sepanjang itu adalah pendapat, tidak bisa dipidana karena ada kebebasan berpendapat. Jadi menurut Prof. Henry, apa yang dilakukan oleh polisi Polda Bali dalam hal ini berlebihan? Bukan begitu. Tapi kalau ada unsur di situ bahwa jaring itu menyebarkan kebencian dalam artian mengajak orang lain untuk membenci kelompok tertentu ya berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan tadi. Jadi mengajak orang lain mensiarkan kebencian, mensiarkan permusuhan, itu bisa kena. Apa yang dilakukan Jerings menurut saya tidak menilai kasusnya, tetapi saya mengatakan bahwa normanya. Tapi kan di sinilah yang dikatakan sebagai pasal karet, penegak hukum atau siapapun bisa menginterpretasikan bahwa dia sedang menghasut. Itu nanti pengadilan. Jadi mensiarkan. Jadi memang begini, itu memang pasal itu kan dulu muncul dari India. Dulu disebut sebagai Hadjah Artikelen. Hadjah Artikelen itu ada penyebaran kebencian kepada pemerintah yang sah sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyebaran kebencian kepada presiden juga sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi menyebarkan kebencian, mengajak membenci dan mensiarkan kebencian pada golongan lain, suku, agama, ras orang lain,
itu dipertahankan karena memang Indonesia ini golongannya macam-macam. Kalau dibiarkan itu berarti akan memunculkan keributan antar golongan. Itu yang kenapa undang-undang ini kemudian juga yang terkait dengan undang-undang dan siapapun yang merasa kelompoknya atau golongannya merasa orang diajak untuk membenci golongannya atau kelompoknya berhak juga untuk menggunakan pasal ini. Itu kayak yang Anda katakan, kalau isinya termasuk di dalamnya ID. Ya persoalannya adalah di situ ada nggak unsur bahwa betul-betul si Jering dan teman-temannya atau Jering aja. Jering itu mensiarkan, mengajak orang lain untuk membenci dokter, untuk membenci kelompok dokter. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya tidak bisa masuk. Tapi saya tidak akan ngomong kasusnya ya, karena saya nggak melihat, saya bukan saksi ahli di sana. Cuman hukumnya begitu, normanya begitu. Oke, dari Mbak Uni atau Bung Arief? Kalau saya jelas, saya tidak setuju pengenaan undang-undang ITE dalam kasus Jering ya. Kalau mengulang tadi apa postingan yang ditunjukkan oleh Rosi di awal kan. Yang akan menjadi debat adalah penggunaan kata kacung, ya, penggunaan kata kacung, apakah itu menghina, ya, apakah itu menyebarkan sebagai ujaran kebencian, ya. Tapi dia tidak menolak rapid test. Di situ dia bilang bahwa yang mewajib ID dan RS enaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID CV-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Dan dalam konteks ini benar, sudah banyak false negatif, rapid test itu false negatif, false positifnya itu juga banyak ya. Kalau hasil tesnya, jadi harusnya saya sebetulnya menyarankan ID justru menjelaskan atau juru bicara dari Satgas sekarang COVID, pemerintah tuh menjelaskan mengapa diwajibkan tes COVID kepada ibu-ibu yang ini ibu yang hamil, yang sedang hamil atau melahirkan, ini kan kesempatan yang baik itu di luar urusan untuk menjelaskan kepada publik gitu dengan Kenapa? Sorry Mbak Uni, di luar urusan itu apa? Sorry Mbak Uni. Iya, ini kan itu kan persoalan komunikasi, bukan itu yang jadi masalah. Yang mungkin jadi masalah itu adalah ada nggak unsur bahwa Jering itu dianggap mensiarkan kebencian pada kelompok tertentu. Nah itu yang tadi saya bilang kan, itu yang tadi saya katakan, ini nanti yang harus dibuktikan. Nah sekarang kan boleh ditanya kepada dokter-dokter, apakah semua dokter merasa bahwa Jering menyampaikan ujaran kebencian? Apakah kemudian masyarakat menjadi benci kepada dokter? Itu bukan delik material. Oke, kenapa Prof? Itu bukan delik material, jadi tidak harus dibuktikan bahwa masyarakat jadi benci, enggak seperti itu. Memang pasal 156 KUHP ya, dan kemudian diekstensifikasi dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu bukan delik material, tapi delik formil. Kalau dia berpotensi memunculkan, mengajak, mensiarkan itu berpotensi memunculkan kebencian, berpotensi memunculkan permusuhan, misalnya potensi itu muncul konflik-konflik ya, sampai rebutan macam-macam rebutan orang yang sakit dan sebagainya atau kemayat dan sebagainya, bisa sampai ke sana, dibuktikan sampai ke sana. Nah itu memang bisa kena gitu ya. Tetapi kalau hanya pendapat, sesakit apapun pendapat itu bagian dari kebebasan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebenarnya kan sama. Prof. Henrian bilang bahwa ini penerapannya yang kadang-kadang memiliki tafsiran yang berbeda. Sekarang kan kita sedang berbicara soal apakah seruan-seruan seperti Jering atau Anji yang mewawancarai orang yang tidak punya kompetensi sains, keilmuan, tapi bilang dia obat. Apakah orang-orang seperti ini harus dijerat Undang-Undang ITE? Ya memang gini, pertama gini, ini adalah sesuatu yang persoalan global, tidak hanya di Indonesia. Dan ini menjadi fenomena Indonesia nomor 5, persoalan hoax dan sebagainya. Artinya, nah masyarakat kita ini memang kebetulan banyak juga yang percaya dengan teori konspirasi, hoax, walaupun tidak ilmiah, tidak pernah ada di pembenaran dalam kalangan akademisi atau itu kan tidak pernah ada. Tapi mereka percaya kan begitu. Itu sebenarnya memang tidak bisa kena langsung ITE. Bahkan kalau hoax tuh kenanya Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Karena ITE
tidak menyangkut hoax. Itu kalau hoax yang sifatnya seperti itu, yang politik dan sebagainya, nggak ada di ITE. ITE hanya ada hoax kalau dia langsung mencemarkan nama baik, itu personal. Oke. Jadi sebagai seorang yang ikut menyusun undang-undang ITE ini, apakah ini sesuai dengan harapan Anda sebagai bagian dari tim penyusun? Saya melihat begini, kalau nggak ada undang-undang ITE seperti yang diinginkan teman-teman yang liberal, sudah ada undang-undang ITE dan dipersepsi menakutkan aja masih seperti ini. Apalagi tidak ada. Gitu loh. Jadi saya malah melihat, ya sudah, kalau ini seperti ini, yang penting adalah pelaksanaannya ketika betul-betul sudah diadili, terapkan dengan pemahaman yang seperti kami buat dulu, bahwa kalau itu hanya pendapat tidak bisa dihukum. Tetapi kalau dia sudah mengajak, mensiarkan, ya, mensiarkan kebencian dan mensiarkan permusuhan, nah itu baru bisa kena. Oke. Kalau di pasal 28 ayat 1 loh ya. 28 ayat 2. Kami kembali sesaat lagi.